Yang juga jadi sorotan kami hari ini, saudara, kecelakaan yang menewaskan seorang ibu dan anak balita setelah mobil yang mereka tumpangi tercebur ke Sungai Kalimalang. Sang ibu tewas seketika dalam kecelakaan, sementara anaknya yang masih berusia 3 tahun tewas setelah terseret arus Sungai Kalimalang. Jenazah balita berhasil ditemukan setelah terseret arus air hingga ke pintu air Durensawit, Jakarta Timur. Proses pencarian anak balita itu memakan waktu selama kurang lebih 6 jam. Tim evakuasi kesulitan mengevakuasi korban karena terhambat derasnya arus air. 1 sampai 1,5 kilometer. Bang, itu di pintu air ya Bang, kondisi kayak gimana Bang? Untuk kondisi korban pada saat kita temukan itu dia tersangkut di pinggir, ya, dan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Bang, yang di saat pencarian Bang? Ya, untuk yang pertama, untuk kendala yang pertama adalah arus, ya. Kemudian visibility di bawah kita tidak tahu kan untuk kalinya. Kemudian juga ada beberapa obstacle, salah satunya di jembatan yang memang perahu itu tidak bisa tembus sampai. Sebuah minibus berpenumpang 4 orang mengalami kecelakaan hingga tercebur ke Kalimalang, Bekasi. Mobil ini membawa 1 anggota keluarga yang hendak pergi menuju pondok pesantren di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Naas, sang sopir mengantuk hingga kehilangan kendali saat mencoba menghindari lubang di jalan, hingga mobil yang ia kendarai terjun bebas ke sungai di Kalimalang. Sesampainya di jalan arteri Kalimalang, tepatnya di Sumberharta, supir atas nama Sutaryo ini dalam keadaan mengantuk. Ketika tikungan langsung masuk ke dalam sungai Kalimalang. Atas kejadian tersebut, supir atas nama Sutaryo dan 1 orang anak Fatul Kamila usia 10 tahun berhasil selamat, dan 1 orang ibu rumah tangga atas nama Samsia itu ditemukan meninggal dunia. Akibat peristiwa ini seorang ibu tewas di tempat, sementara anaknya, seorang balita berusia 3 tahun, tewas tenggelam di sungai. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Lebih lengkap, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia. Dipo, korban anak balita sudah ditemukan, lalu bagaimana cerita saksi mata pada saat peristiwa ini terjadi? Iya, selamat sore Friska. Sebelum kita mendalami bagaimana kemudian saksi mata melihat peristiwa ini, tetapi informasi terakhir yang kami dapatkan dari Polres Bekasi, memang besar kemungkinan penyebab dari kecelakaan ini adalah karena sopir yang bernama Sutaryo ini kelelahan. Karena pada hari Kamis, Sutaryo ini mendapatkan instruksi dari Ustadz Jalil yang kemudian adalah staf dari pesantren Al-Asyiriyah yang terdapat di kawasan Bogor, Jawa Barat, begitu untuk menjemput keluarganya di Purwokerto. Kemudian setelah Sutaryo ini sampai ke Purwokerto, kemudian sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hari Kamis kemarin, langsung kembali lagi menuju ke Bogor begitu untuk kemudian mengantar keluarga dari Ustadz Jalil yang kita ketahui istrinya ini meninggal bernama Samsiah dan juga anaknya berusia 3 tahun ini meninggal, dan ada 1 lagi anaknya berusia 10 tahun ini selamat begitu. Artinya faktor kelelahan pada saat mengemudi ini nampaknya menjadi salah satu faktor terkuat. Tetapi untuk mengetahui sebenarnya apakah ada kemungkinan lain dari penyebab terjadinya kecelakaan kali ini, saat ini kami sudah bersama dengan saksi mata yang kemudian adalah merupakan pemilik warung di lokasi tempat terjadinya kecelakaan dengan Bapak Widodo. Pak Widodo, terima kasih waktu untuk Kompas TV, Pak. Kecelakaan ini terjadi pada Jumat dini hari ya, Pak ya. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana sebenarnya proses dari kecelakaan pada Jumat dini hari ini? Ya, mungkin supirnya itu ngantuk atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Dengan tiba-tiba mobil itu nyelonong, langsung jebur ke kali. Lah mobil itu langsung keseret arus kira-kira 100 meter lah. Sedangkan di situ ada korban kira-kira 3. 2 baru ketemu di jam 5.
Yang umur 3 tahun kira-kira tadi jam berapa ya? Jam 1 apa jam 2? Kira-kira itu. Pak Widodo, ada kemungkinan yang tidak, Pak? Kalau aparat kepolisian menyebut ada kemungkinan bahwa supir ini mengantuk, Pak. Akhirnya menghindari polisi tidur dan juga jalan rusak dan masuk ke Sungai Kalimalang gitu. Apakah ada kemungkinan mungkin mobilnya melaju dengan kecepatan yang tinggi sehingga masuk atau seperti apa, Pak? Ada kemungkinan. Itu melajunya udah melampaui batas mungkin. Karena kan itu kan udah ada peringatan polisi tidur. Nah kalau dia laju ke lurus, mungkin dia kan karena ngindarin tiang itu. Tiang, jadi dia mungkin atau kaget atau bagaimana saya kurang tahu. Karena itu mungkin lajunya mobil itu terlalu kencang. Terlalu kencang itu. Ada kemungkinan itu ya Pak ya. Pak, tadi sempat terseret berapa jauh kira-kira Pak mobilnya Pak pada saat masuk ke Sungai Kalimalang ini? Kira-kira 100 meteran lah, 100 meter ya. Pada saat proses penyelamatan, apakah Bapak juga turut membantu proses penyelamatan dan apakah sempat berkomunikasi Pak dengan korban? Kalau korban kan langsung yang supir itu kan langsung ditanganin polisi. Jadi saya sampai nggak bisa sempat nanya apa karena apa. Nah itu keadaannya ya mungkin itu karena apa ya? Ya udah ya itulah. Ya. Ada juga 2 orang yang selamat tadi Pak Sutaryo dan juga anaknya Pak, anaknya dari Ibu Samsiah yang berusia 10 tahun. Kemudian ada 2 orang meninggal dunia, Ibu Samsiah dengan anaknya berusia 3 tahun. Pada saat terseret, apakah sempat Bapak melihat korban yang meninggal dunia tersebut meminta tolong mungkin? Kalau keluar dari mobil enggak, dia ada di dalam. Makanya itu yang ibunya dengan anaknya itu yang 2 itu kan adanya di dalam tuh, di dalam mobil. Sedangkan yang 1 ada kemungkinan yang umur 3 tahun itu mungkin keseret arus kali. Ibunya ini kondisinya memang tidak bisa diselamatkan Pak atau terjepit atau seperti apa sebenarnya? Ya karena arus deras saja kayak gitu jalannya mungkin agak sulit juga. Jadi ya yang nyolongin memang itu tim SAR, tim SAR apa? Ya ini makanya ngeluarin mobil itu, ngeluarin korban dari dalam mobil itu dari jam 3 sampai jam 5 pagi. Oke, baik. Artinya memang cukup sulit Pak mengingat arus yang cukup besar ataupun deras di Sungai Kalimalang sehingga proses evakuasi juga memang menyulitkan dan akhirnya menelan 2 korban jiwa. Pak Widodo, terima kasih waktu untuk Kompas TV Pak. Semoga kita berharap tidak ada lagi peristiwa kecelakaan yang terjadi di kawasan ini. Terima kasih banyak Pak Widodo. Itu tadi Friska dan juga saudara perbincangan kami dengan saksi mata yang kemudian melihat bagaimana proses dari kecelakaan yang terjadi, juga termasuk bagaimana proses evakuasi kepada mobil yang kemudian diangkat oleh tim damkar dari Jakarta Timur dan juga sejumlah tim gabungan lainnya. Tentu yang perlu diperhatikan adalah selain faktor kelelahan, kalau kita ingat di kawasan Jalan Kalimalang ataupun tepatnya di Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, begitu ada sejumlah titik yang memang jalannya ini rusak, berlubang. Di belakang kami cukup dalam begitu yang menjadi penyebab kecelakaan. Artinya ini juga perlu diwaspadai oleh para pengendara khususnya dini hari. Selain jalan berlubang dan juga nampaknya penerangan di sini sangat minim. Artinya memang untuk jarak pandang pada saat berkendara pada malam hari ini perlu hati-hati sekali. Terlebih lagi laju kendaraan juga ini dipastikan harus tetap dijaga, tidak boleh ngebut-ngebut karena ada potensi tadi juga mobil melaju dengan kencang. Terlebih lagi di sebelah kiri Jalan Kalimalang ini memang belum ada trotoar yang kemudian jalan ini langsung tersambung dengan Sungai Kalimalang yang memang rawan sekali potensi kecelakaan di kawasan ini. Friska. Ada sejumlah faktor diduga jadi penyebab kecelakaan, salah satunya sopir kelelahan. Terima kasih Dipo Nurbahagia langsung dari Bekasi, Jawa Barat.